Dasar konsep Misaya di Yahudi. Misaya adalah manusia biasa, keturunan Raja Daud. Ia akan datang sekali saja untuk menyelesaikan tugas besar, kumpulkan orang Yahudi ke Israel, membangun kembali bait suci, membawa perdamaian dunia, dan membuat semua orang kenal Tuhan dengan benar. Ini adalah salah satu dari 13 prinsip iman menurut Maimonides yang wajib dipercaya. Namun bukan berarti pasif menunggu. Orang Yahudi harus aktif menjalankan mitzvah, perintah Tuhan. Pertanyaan sentralnya, apakah kedatangan Misaya ditentukan sepenuhnya oleh Tuhan, atau bisa didorong dan dipercepat oleh manusia? Jawabannya adalah, keduanya benar sekaligus. Ini bukan kontradiksi, melainkan dua sisi dari rencana Tuhan yang sama. Dijelaskan langsung dari ayat tanah dan Talmud, ayat kunci dari Yesaya 60:22 menyatakan, Aku, Tuhan, pada waktunya Beitah, aku akan mempercepatnya, Asishena. Pada waktunya, menunjukkan ada waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Namun, aku akan mempercepatnya berarti Tuhan bisa mempercepat prosesnya jika ada alasan, yaitu jasa atau merits dari manusia. Talmud dalam Sanhedrin 98a menyelesaikan kontradiksi ini. Rabi Alexandri berkata, jika mereka umat Yahudi layak melalui tes hufah, tobat dan perbuatan baik, aku akan mempercepat kedatangannya. Jika tidak, maka ia akan datang pada waktunya. Jadi, ada dua skenario kedatangan Misia. Skenario pertama adalah Echishenah, atau dipercepat. Jika umat layak, Tuhan akan mempercepat kedatangannya. Bahkan bisa datang sekarang juga. Cara manusia mendorong ini meliputi tes hufah, menjaga Syabat dengan sempurna, mempelajari dan menyebarkan Torah secara mendalam, meningkatkan perbuatan baik, keadilan sosial, mengurangi kejahatan, dan doa harian, serta harapan aktif. Ini seperti mengundang Misaya lebih cepat melalui tindakan positif. Banyak aliran, terutama Hasidik dan Chabad, sangat menekankan ini. Skenario kedua adalah Beitah, atau pada waktunya, jika umat tidak layak karena dosa, atau kurang tes hufah, Misaya tetap akan datang pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ada deadline maksimal, yaitu sebelum tahun 6000 dalam kalender Yahudi. Dalam skenario ini, dunia mungkin mengalami penderitaan lebih dulu, namun Misaya tetap datang sebagai penyelamat akhir. Maimonides menekankan untuk tidak menghitung waktu pasti, tetapi percaya dan menunggu dengan harapan. Namun, ia juga menyatakan bahwa jika seseorang memenuhi kriteria seperti keturunan Daud dan memimpin dengan Torah, ia bisa dianggap sebagai Misia yang potensial. Realitas di Israel saat ini mencerminkan perdebatan ini, memicu pertentangan signifikan antara kelompok sekuler dan ortodoks. Bagi banyak Yahudi ortodoks, terutama yang ultra-ortodoks dan Zionis religius, kedatangan Misaya adalah harapan yang sangat nyata, dan dapat dipercepat melalui ketaatan penuh pada mitzvot dan tindakan aktif. Mereka melihat pendirian negara Israel modern sebagai permulaan tunas penebusan, dan merasa memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan dunia bagi Misaya. Ini seringkali berarti penekanan pada studi Torah, menjaga Syabat, dan bahkan upaya untuk membangun kembali kuil ketiga. Sebaliknya, banyak Yahudi sekuler, meskipun mungkin menghormati tradisi, cenderung menafsirkan konsep Misia secara lebih metaforis, atau menganggapnya sebagai harapan eskatologis yang tidak memerlukan intervensi manusia secara langsung dalam politik. Mereka lebih fokus pada pembangunan Israel sebagai negara demokratis dan modern, seringkali berbenturan dengan tuntutan kelompok ortodoks yang ingin menerapkan hukum agama secara lebih ketat. Pertentangan ini terlihat dalam isu-isu seperti wajib militer bagi siswa yeshiva, status hukum agama dalam kehidupan publik, dan tentu saja isu kuil ketiga, isu Armageddon dengan Iran, dan pemaksaan pendirian kuil di tepi barat menjadi bagian integral dari pertentangan ini. Bagi sebagian kelompok ortodoks dan Zionis religius, konflik dengan Iran seringkali diinterpretasikan melalui lensa nubuat eskatologis, seperti perang Gog dan Magog yang diyakini mendahului kedatangan Misia. Mereka mungkin melihat konfrontasi dengan Iran sebagai langkah yang diperlukan, atau bahkan ilahi, dalam proses penebusan. Demikian pula,
upaya untuk menegaskan kedaulatan Yahudi atas Temple Mount, dan dorongan untuk membangun kembali kuil ketiga. Meskipun saat ini tidak mungkin secara politik, adalah tindakan yang sangat bermuatan eskatologis. Kelompok-kelompok ini percaya bahwa pembangunan kuil ketiga adalah prasyarat bagi kedatangan Mesaya. Tindakan-tindakan seperti kunjungan Yahudi ke Temple Mount yang seringkali dianggap provokatif oleh Muslim, atau bahkan rencana hipotetis untuk membangun kuil memicu ketegangan besar di tepi barat dan Yerusalem. Ini tidak hanya menciptakan konflik dengan Palestina, tetapi juga memperdalam perpecahan di dalam masyarakat Israel sendiri. Kelompok sekuler seringkali khawatir bahwa tindakan-tindakan ini akan mengganggu stabilitas regional dan merusak citra Israel sebagai negara modern. Sementara kelompok ortodoks melihatnya sebagai kewajiban agama yang tidak bisa ditawar. Jadi, pertentangan mengenai kedatangan Mesaya, baik dari Tuhan atau melalui percepatan manusia, tidak hanya menjadi perdebatan teologisis, tetapi juga membentuk lanskap, politik, dan sosial Israel. Ini memanifestasikan diri dalam konflik antara sekuler dan ortodoks, dan bahkan mempengaruhi interpretasi serta reaksi terhadap peristiwa geopolitik seperti ketegangan dengan Iran dan isu kuil ketiga di tepi barat. Semua ini adalah bagian dari narasi kompleks, di mana keyakinan kuno bertemu dengan realitas modern, menciptakan dinamika yang unik, dan seringkali penuh gejolak di Israel.